Ya, selamat pagi anak-anakku. Di sini Ibu akan coba untuk menjelaskan bagaimana cara menghitung reaksi perletakan pada struktur balok statis tertentu ya. Ya, di sini pada balok sederhana. Jadi, kita memiliki suatu gambar. Ya, ini adalah mengenai perhitungan reaksi pada mata pelajaran mekanika teknik. Ini adalah sebuah struktur, anggap saja misalkan ya, kalau bisa kalian bayangkan ini adalah sebuah jembatan di mana ini adalah pondasinya yang menerima beban pada jembatan tersebut, dan ada beban yang terpusat P1 sebesar 5 kN dan P2 sebesar 7 kN. Pada bentang 2 meter pada perletakan A untuk titik C atau pada beban P1, dan terhadap titik B 1 meter untuk beban P2 atau titik D. Ya, Ibu segera menjelaskan dari video tadi. Baik, langkah pertama kita adalah menuliskan secara sketsa soal tersebut. Ini adalah simbol untuk beban terpusat, ini juga simbolnya beban terpusat. Kemudian ini adalah ada reaksi, ini adalah peletakan sendi ya. Sudah kita bahas, peletakan sendi itu bisa menerima beban apa saja. Kalau sendi ini bisa menerima beban vertikal dan horizontal. Sedangkan ini adalah simbol untuk peletakan roll. Roll hanya bisa menerima beban vertikal saja. Dia tidak bisa menerima beban horizontal yang arahnya horizontal ya, sebab dia akan gelincir. Oke, baik. Di sini kita akan kita namakan dulu nak ya. Di sini titik A, titik B, kemudian pada titik A ini akan terjadi reaksi A. Di beberapa referensi bermacam-macam ya, ada menggunakan VA dan sebagainya. Kita gunakan RA saja. Reaksi pada titik A dan reaksi pada titik B. Kemudian di sini kita kasih notasi ini. Pada titik ini C dan D. Kemudian kita tuliskan di notasi untuk jaraknya. Di sini jarak dari A ke titik C 2 meter, jarak dari C ke D 3, dan jarak dari D ke B 1 meter. Ya, kita akan menghitung reaksi peletakan. Baik, di dalam mekanika teknik itu sangat memegang hukum kesetimbangan. Terserah kita mulai dari mana ya nak ya. Bisa, kalau kita mulai dari sini, kalau kita ingin mencari RA berarti sigma MB sama dengan 0. Sigma itu adalah jumlah. Kalian baca ya, simbolnya seperti ini ya. Simbolnya seperti ini. Kalian bacanya jumlah. Jumlah momen pada titik B sama dengan 0. Jadi seluruh gaya yang bekerja dari sini itu seluruhnya diarahkan ke titik B. Karena sigma MB sama dengan 0. Apa-apa saja gaya yang ada di sebelah sininya. Ada RA, ada P1, ada P2. Baik, kita mulai ya. Sigma MB sama dengan 0. Nah, ini kita mau nyari RA nih. Berarti seluruh gaya kita larikan ke titik B. RA dikalikan 6. Ini jaraknya kan 6 ya. 2 tambah 3 tambah 1. Dia ke sini itu 6. RA dikalikan 6. Kemudian ada beban apa lagi? Oh, ada P1. Berarti P1 dikalikan dengan berapa jaraknya ini? 3 tambah 1, 4. P1 dikalikan 4. Kemudian ada lagi P2. P2 dikurangi 1 jaraknya. Ya, mungkin kalian bingung, Ibu itu kok ada yang dikurang, ada yang ditambah. Oke, dalam mekanika teknik itu kita dalam mencari reaksi itu kita harus berpegangan pada prinsip, kita harus konsekuensi ya. Jadi kalau misalkan ini arahnya begini, searah dengan jarum jam, berarti dia positif. Tapi kalau dia berlawanan dengan arah jarum jam, misalkan berlawanan begini, dia adalah negatif arahnya. Kalau yang ini tadi RA kemana? RA ke sini. Nah, berarti dia muternya kan searah jarum jam. RA ke titik B itu dia searah jarum jam, sehingga dia positif. Kemudian P1 kan arahnya berlawanan, dia ke titik ini, berarti dia dikurang. Juga sama P2 juga dikurang. Karena apa? Karena dia ke arah titik B itu dia berlawanan arah jarum jam. Oke, baik. Kemudian kita selesaikan yang ini. RA dikalikan 6, P1-nya itu 5, berarti 5 dikalikan 4 dikurangi
dengan P2 dikalikan 1. P2 dikalikan 1. Jadi semuanya diarahkan ke titik B ya, karena ini yang kita pegang, sigma MB sama dengan 0. Kemudian, ya kita selesaikan, RA dikalikan dengan 6, dikurangi dengan 5 kali 4, 20, 7 dikalikan 1, 7. Sehingga hasilnya adalah RA, di ini saya pindah ruas ya, RA dikalikan 6 sama dengan 27, lalu RA sama dengan 27 per 6, sama dengan 4,5 kilonewton. Baik, kita sudah peroleh berapa reaksi pada titik A. Kemudian kita beralih lagi, kita mau nyari yang RB nih. Kita mau nyari yang RB, berarti dia sigma MA harus sama dengan 0. Sigma MA sama dengan 0, artinya seluruh gaya itu diarahkan ke titik A ini seluruhnya. Dari sini sampai ke sini ini apa aja, dia dilarikan ke titik A dan harus sama dengan 0. Sehingga kita pegang prinsip ini, sigma MA sama dengan 0. Oke, apa saja gayanya? Baik, Ibu arahkan ke sini. Ada RB, berarti RB-nya dikalikan ke titik A. RB ini dia berlawanan arah, berarti min ya. Min RB dikalikan dengan berapa jaraknya? 1, 3, 2, berarti 6. RB dikalikan 6. Oke, berarti RB dikalikan 6. Kemudian ini kenapa dia positif? Karena dia searah dengan arah jarum jam. Berarti plus 7 dikalikan dengan jaraknya berapa? 5. 3 ditambah 2, 5. Kemudian ada lagi P1. P1 ini 5. 5 dikalikan dengan berapa jaraknya dari ini ke sini? 5 dikalikan dengan 2. Positif karena dia searah jarum jam. Nah, balik lagi ke sini. Jadi tadi min RB. Kenapa dia min? Karena dia berlawanan arah ya. Nih, dia lari ke sini. Ini kan RA. Kita asumsi pertama itu kita anggap RA ini reaksinya ke atas ya. Jadi anggap dulu ke atas dia. Arah panahnya ke atas. Jadi RA kalau lari ke B kan dia berlawanan arah jarum jam. Nah, sehingga dia negatif. Baik, kemudian min RB ditambah 7 kali 5. 7 itu adalah P2 ya. Kemudian ditambah dengan 5 dikalikan 2. 5 itu adalah P1. Jaraknya adalah 2. Sama dengan 0. Kita selesaikan. 35 ditambah dengan 10 sama dengan 45. Kemudian dia pindah ruas. Kemudian min RB kali 6 dikurangi sama dengan min 45. Nah, ini saling dibagi ya nak ya. Bukan dicoret tapi dia dibagi sehingga dia 1 hasilnya. Sehingga tandanya menjadi positif. 45 dibagi 6 sama dengan 7,5. Kita gunakan desimal biar mudah. Nah, kita sudah mendapatkan reaksi pada titik A dan reaksi pada titik B sebesar RA 4,5 dan RB 7,5. Lalu kita lakukan checking atau kontrol. Kontrolnya 1. Kita harus berpegangan pada ini, sigma vertikal sama dengan 0. Atau reaksi ke atas itu dikurangi dengan reaksi ke bawah sama dengan 0. Ibu tunjukkan, reaksi ke atas itu yang mana? Yang ini. Ini ada titik A, ini ada titik B, di sini ada RA-RB. Nah, RA-RB ini adalah reaksi ke atas. Dan reaksi ke bawahnya itu adalah beban yang dipukulnya. Beban yang dipikulnya itu P1 dan P2. Nah, P1 dan P2 itu disebut reaksi ke bawah. Jadi yang ke atas, RA-RB dikurangi dengan beban yang bekerja atau yang dipikulnya, P1 plus P2. Ini dia harus sigma vertikal harus sama dengan 0. Kalau dia tidak sama dengan 0, itu berarti perhitungan kita salah. Oke, kita cek ya. RA tadi kita dapatnya berapa? 4,5. Lalu RB-nya dapatnya berapa? 7,5. Kita jumlahkan, hasilnya 12. Lalu P1 plus P2 berapa? 12 juga. Berarti 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Oke, berarti perhitungan kita benar. Baik, kita lanjut ke menghitung momen. Ya, menghitung momen. Ya, kita kembali ke gambar. Nah, gambar ini, momen menghitung gaya ya, gaya yang bekerja. Jadi MA sama dengan 0, MA sama dengan MB itu sama dengan 0. Jadi tidak ada gaya yang bekerja pada titik A dan B, sehingga dia sama dengan 0. Kemudian yang ada gayanya adalah pada titik C dan pada titik D. Berarti kita harus mencari gaya yang bekerja pada titik C. Kita untuk mencekingnya ya, karena kita adalah pemula untuk mekanika teknik ini, perlu kita checking kanan dan kiri.
Kita coba di kiri. Tapi nanti kalau misalkan kalian sudah paham, itu berarti kalian kira-kira perhitungan yang mudah pakai yang mana. Kalau misalkan C, kita kan hanya ada RA. Berarti aku nyarinya MC kiri aja, nggak usah checking. Misalkan ya, karena kalian sudah yakin kalau misalkan sigma vertikalnya udah checking benar, 0, sigma vertikal yang Ibu bilang tadi yang ini. Nah, berarti kalian udah yakin. Kalau misalkan dengan RA dikalikan dengan ini, karena di titik C untuk MC kiri, kita hanya perlu RA kalikan jarak. Tapi kalau kita ingin menghitung MC dari sebelah kanan berarti ada RB dikalikan dengan berapa ini? 1 tambah 3, kemudian P2 dikalikan dengan 3. Jadi ada beberapa agak panjang. Nah, kalau kalian udah ngerti, itu kalian bisa pilih, aku pilih yang dekat. Berarti MC kiri yang tak ambil gitu. Baik, dua-duanya akan kita bahas. Baik, kita gambarkan ya nak ya, biar mudah. Ini karena terpisah-pisah, jadi Bu gambarkan kembali. Baik, kita akan menghitung MC. MC dari kiri dulu. MC ini titik MC ya. Berarti apa aja sih yang ada di reaksi yang ada di sekitar MC itu? Ternyata ada RA berarti jaraknya berapa? 2. Berarti RA dikalikan dengan 2.